Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu dan mohon kuasa-Mu menolongi kami, Roh Kudus-Mu memberkati kami sehingga waktu ini menjadi waktu yang sangat berharga untuk kami diperlengkapi, diingatkan, dan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu ditolong Tuhan dalam menguraikan sehingga apa yang disampaikan pada pagi ini adalah benar-benar dari isi hati Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita membuka dalam surat Yakobus pasalnya yang pertama ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Akan membacakan, Bapak Ibu silakan menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pada pagi hari ini kita akan berbicara satu topik tentang ujian yang menghasilkan ketekunan. Ujian yang menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita belajar bagaimana menjadi tekun. Karena ketekunan itu merupakan sesuatu hal yang dikehendaki oleh Tuhan ketika kita menghadapi banyaknya tantangan. Kita dituntut untuk tetap tekun, tetap kuat di dalam menjalaninya. Nah, ternyata ketekunan merupakan hal yang sangat penting. Hal yang sangat diharapkan oleh bagian firman Tuhan ini menjadi hal atau menjadi bagian dari orang-orang percaya itu sendiri. Nah, di ayat yang kedua itu ada istilah pencobaan. Ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada 3 jenis pencobaan itu. Yang pertama, pencobaan itu bersifat negatif. Ya. Dikatakan pencobaan itu bersifat negatif karena itu berakhir jahat atau iblis. Motifnya tentu tidak baik. Motifnya itu untuk menjatuhkan, ya, untuk mengalihkan pandangan atau fokus orang percaya itu bukan lagi kepada Allah, tetapi kepada yang lain. Ya. Jadi pencobaan itu bisa berjenis negatif. Kemudian pencobaan itu juga bisa bersifat positif. Artinya bahwa pencobaan itu mendatangkan ketekunan atau ujian itu bisa mendatangkan ketekunan. Nah, pencobaan yang bersifat positif ini itulah yang disebut dengan ujian. Ya. Nah, ujian di sini inilah yang digunakan di dalam ayat yang kedua. Tadi kita sudah baca. Ya. Tujuan daripada ujian itu untuk menguatkan iman, untuk memperteguhkan iman orang percaya. Nah, kemudian yang ketiga ada pencobaan dan ujian ini yang berjalan bersama-sama. Ya. Satu sisi bahwa memang iblis berencana untuk mencobai, ya. Tapi di sisi yang lain bahwa itu mendatangkan ujian. Nah, itu seperti yang kita bisa lihat dalam kisah Ayub. Ayub mengalami pencobaan, ya, dari si jahat, tetapi di saat yang sama dia pun sedang diuji. Ya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat, ya, tentu saja kata pencobaan itu
dalam konteks pasal 1 ayat 2 ini itu bisa berbeda atau berbeda dengan pasal 1 ayat 13. Itu pencobaannya dua hal yang berbeda. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana pencobaan itu bisa menghasilkan ketekunan. Nah, saudara-saudaraku, lihat yang kedua saya akan ulangi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tentu saja, Rasul Yakobus dalam suratnya ini, dia tidak sedang bercanda kepada pembacanya atau kepada kita pada pagi ini. Kok bisa ketika kita mendapatkan atau bertemu dengan pencobaan atau ujian itu, kita diminta untuk berbahagia, menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Bukankah seharusnya ketika kita menghadapi tantangan itu, kita sedang mengalami duka cita? Kan seperti itu. Tetapi kenapa di situ ditulis anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Nah, Bapak Saudara, sebelum saya lebih lanjut membahas ini, saya meneliti kata jatuh. Ya. Apabila kamu jatuh, ya. Nah jatuh di sini dalam bahasa Yunani menggunakan kata perito. Nah, perito ini itu secara harafiah itu jatuh mendadak atau tiba-tiba. Nah, tapi dalam konteks surat Yakobus ini, kata ini bisa dipahami sebagai sebuah ujian yang datang tanpa diprediksi, tetapi ujian itu ditemukan atau ditemui oleh orang percaya karena dia memiliki iman kepada Kristus atau mempertahankan iman kepada Tuhan. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan ini bukan seperti Daud yang jatuh dalam dosa, bukan. Ya. Tapi orang percaya yang bertemu secara tiba-tiba dengan masalah dalam hidupnya. Nah, kita melihat ya, kita akan mampu menganggap ini sebagai sebuah kebahagiaan apabila kita tidak memisahkan ayat 2 dengan ayat 3. Karena ini satu paket ya. Ada koma di situ. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, koma. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kamu tahu. Tahunya kapan? Nah, seringkali kita tahu bahwa pencobaan itu atau tantangan itu atau ujian itu akan menghasilkan ketekunan ketika kita sudah selesai melewatinya, dan atau pada waktu kita menghadapinya kita semakin bersama kepada Tuhan. Kita akan semakin tahu, oh iya ya, ternyata pencobaan tantangan yang kita hadapi ini membuat kita semakin dekat dengan Tuhan untuk bertekun kepada Tuhan. Tapi Rasul Yakobus sedang memberikan sebuah pengajaran bahwa meskipun tantangan itu belum ketemu dengan kita, kita harus punya konsep bahwa ketika nanti kita bertemu dengan tantangan atau pencobaan atau ujian, kita harus tahu bahwa ujian itu akan mendatangkan atau menghasilkan ketekunan. Nah, kalau itu sudah terkonsep dalam kehidupan kita, maka kita mampu akan menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa setiap tantangan demi tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini, endingnya pasti akan membuat kita tekun, semakin bertekun.
di dalam iman kita pada Kristus. Nah, pencobaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan apa? Ya, dari kata hupomone dalam bahasa Yunani itu diartikan sebuah daya tahan atau kesabaran, kemampuan dalam bertahan menghadapi kesukaran. Nah, tentu saja hupomone di sini bukanlah pasif, tapi aktif. Orang yang sedang menghadapi tantangan, di saat yang sama dia bertekun, dia tetap mencari Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Ini sikap aktif dari seorang yang bertekun kepada Tuhan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, kesulitan hidup itu membentuk kita menjadi orang yang tekun kepada Tuhan. Nah, pada bagian ini kita mau diingat bahwa ketika tantangan itu datang, mari kita memiliki konsep bahwa itu merupakan cara yang diizinkan Tuhan untuk kita makin menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan. Atau kita bisa katakan, mari kita menghadapi setiap tantangan itu, ujian itu dengan hati yang bersyukur. Bukan hati yang bersungut-sungut atau hati yang kesal, marah-marah. Bukan, tapi kita bersyukur. Apa yang kita syukuri sebenarnya? Apa yang kita membuat kita berbahagia? Yang kita syukuri itu bukan masalahnya. Apa yang kita syukuri adalah penyertaan Tuhan yang menjadi bagian kita dalam menghadapi pencobaan. Kita mensyukuri Tuhan tidak meninggalkan kita ketika kita sedang menghadapi tantangan hidup yang berat. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Meskipun terkadang biasanya orang ketika menghadapi tekanan yang begitu berat, begitu hebat dalam hidupnya, dia terkadang merasa ketinggalan, merasa sendiri. Tetapi kita diingatkan, kita mensyukuri tantangan itu karena Tuhan menyertai kita dalam menghadapi ini. Nah, sehingga pada bagian firman ini kita diingatkan bahwa ketekunan adalah syarat mutlak di dalam kita mengikuti Tuhan. Ketekunan merupakan syarat mutlak atau hal yang paling penting ketika kita sudah mendapatkan atau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Tuhan. Apa masalah kita hari ini? Saudara yang dalam hidup berbahagia, dalam kehidupan, ada tantangan dalam penulisan tugas akhir, atau pergumulan berat, ya, bergumul tentang sementara saya harus ujian, saya akan dana ujian dan wisuda dan seterusnya. Tapi percayalah bahwa Anda sebagai sebuah kebahagiaan karena ada ketekunan yang akan kita alami, kita akan tekun ketika kita mendapatkan tantangan. Bisa jadi ketika kita tidak mendapatkan tantangan, kita nggak kurang tekun. Kita sedang berada di zona yang nyaman, kita mungkin akan seperti lepas kendali, tidak ingat akan mengandalkan Tuhan, tidak tahu arti bagaimana beriman, bagaimana kita hidup bergantung kepada Tuhan. Tapi dengan adanya ketekunan, kita semakin berpaut, ya, semakin dekat dan semakin tekun di dalam Tuhan. Dan biarlah setiap persoalan kita alami, apapun masalah kita dalam keluarga, dalam studi, keluarga yang punya pergumulan, mari kita datang kepada Tuhan dan semakin tekun dalam ketekunan
sebagai orang tua. Mari kita tinggi kepala mengakhiri seri firman Tuhan sekaligus mengakhiri pertemuan doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu mengajarkan kami untuk kami menganggap sebagai sebuah kebahagiaan tatkala kami dipertemukan dengan ujian, karena kami tahu bahwa ujian itu akan menghasilkan kebenaran di dalam kehidupan kami sebagai orang tua. Apapun masalah yang kami sedang alami hari ini, baik itu mungkin masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah studi, dan pergumulannya, mungkin juga masalah dalam pelayanan, kami mau datang kepada Tuhan, dan kami mau meyakinkan diri kami, oleh karena Tuhan sudah meyakinkan kami, bahwa itu akan mendatangkan ketekunan. Dan ketekunan itu adalah hal yang sangat berharga dan bernilai di mata Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam aktivitas kami pada hari ini. Berkatilah kami dalam segala kegiatan yang kami lakukan, baik itu kegiatan di sekitar kampus maupun Bapak Ibu yang ada di luar kampus dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Doa kami, penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Terpujilah nama-Mu di surga. Sebentar kami akan menerima berkat Tuhan. Bapak Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama berkata, amin.